Oke, jadi pada hari ini kita bakal diskusi tentang modul 13, yaitu tentang menyempurnakan model desain kelas. Jadi tujuan untuk mempelajari model ini yaitu adalah memperbaiki atribut domain model, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, deklarasi konstruktor dari model domain, berkonstruksi perilaku domain, terus buat komponen antarmuka. Terus ini ada peta konsepnya. Terus selanjutnya itu memperbaiki atribut model domain. Jadi atribut menyempurnakan mencakup hal-hal berikut, yaitu menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, dan juga menetapkan enkapsulasi. Nah, terus ada deklarasi atribut dalam diagram kelas UML. Yang pertama itu ada nama, visibilitas, tipe, beragam, nama awal, dan juga batas satu. Jadi batas satu itu salah satu yang bisa diubah, ditambah, atau dibekukan. Terus terus ada sintaksnya. Nah, sintaksnya itu ada ada kayak contohnya itu ada analisis, ada desain. Jadi di analisisnya itu dia masukin kayak first name string, last name string, terus address, terus ada phone number. Nah, jadi terus di analisisnya itu dia udah kayak secara luas itu kayak first name, last name, address, dan phone number. Terus memilih data yang tepat. Jadi memilih tipe data yang tepat ini merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, terus waktu komputasi dan ruang komputasi. Nah, jadi selanjutnya itu ada tipe-tipe data untuk atribut nomor telepon. Jadi ada string. String ini itu data yang mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan. Terus ada long, tipe data yang menghemat ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon besar, seperti nomor telepon internasional. Terus ada tipe data phone number, jadi objek nilai adalah kelas yang mewakili data telepon. Terus ada chat array, yaitu tipe data yang mirip string dan tidak menambahkan nilai. Terus ada integer array, yaitu tipe data untuk menghemat ruang, tetapi tidak transparan secara representatif. Nah, terus ada membuat atribut derived. Jadi, atribut derived itu atribut turunan gitu. Nah, di sini ada contohnya itu perhitungan usia seseorang yang diturunkan dari tanggal kelahirannya. Jadi kayak contoh ini, di desainnya itu dia nambahin birthday date, terus di analisisnya itu ada age-nya. Sekian presentasi saya. Kalau ada yang bertanya, Mau nanya dong. boleh silakan. Tipe data yang paling tepat untuk atribut phone number tuh biasanya apa? Nah, jadi buat atribut phone number itu yang paling tepat yaitu atribut tipe datanya itu phone number. Jadi kan di sini ada banyak tuh, ada string, ada long. Jadi itu yang paling sesuai itu tipe datanya itu phone number. Oh, Ada yang tanya lagi? Mau tanya dong. Ya, Kak. Contoh-contoh buat atribut derived itu apa aja ya? Jadi contoh-contoh atribut derived itu nih kayak di perhitungan usia kan itu kayak keturunan gitu kan. Jadi dari perhitungan usia itu didapat dari turunan kita kalau menghitung dari tanggal lahir. Jadi kayak gitu. Contohnya itu perhitungan usia dari tanggal lahir. Oke. Oke, bisa lanjut ke presentasi yang berikutnya. Halo, tes. ya. Ada suaranya nggak? Ada. Ada. Oke. Dari slide ke 10 ya? Ya. Di sini ada menerapkan enkapsulasi.
Untuk menerapkan enkapsulasi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama buat semua atribut jadi private. Terus yang kedua membuat access store public untuk semua atribut yang dapat dibaca. Terus yang ketiga memasukkan metator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh enkapsulasinya ya. Bisa dilihat di sini ada kelas diagram customer, ada first name, ada atribut, ada operationnya juga. Yang selanjutnya ada di sini menyempurnakan relasi kelas. Tidak ada perbedaan antara desain dan analisis, khususnya pada pemodelan kelas asosiasi. Desain biasanya membahas perincian sebagai berikut. Ada jenis itu ada agregasi, asosiasi, komposisi, terus ada arah traversal, terus ada asosiasi yang memenuhi syarat, terus mendeklarasi metode manajemen asosiasi, terus menyempurnakan asosiasi many to many, terus menyempurnakan kelas asosiasi. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe relasi. Nah, tipe-tipe relasi di sini ada 3, asosiasi, agregasi, komposisi. Nah, relasi ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terkait pada objek asli, biasanya sebagai atribut instance. Ada jenis lain, yaitu dependensi atau ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instan yang memegang objek itu. Selanjutnya di sini ada asosiasi. Asosiasi itu adalah relasi semantik dari 2 atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi antara instansinya. Sini bisa dilihat contohnya ya, ada di gambar. Selanjutnya masih contoh agregasi. Di sini ada analisisnya seperti itu. Ada desainnya juga bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya di sini ada contoh komposisi. Bisa dilihat perbedaannya sama yang agregasi tadi. Yang terakhir di sini ada navigasi. Pada navigasi di sini menunjukkan arah dari objek traversal saat runtime. Bisa dilihat di gambar ya, contohnya seperti apa. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau nanya? Mau nanya dong, Ya, boleh. Silakan. langkah-langkah apa aja sih yang dibutuhkan untuk menerapkan enkapsulasi? Kalau langkah-langkah itu ada 3. Ya, ini ada yang pertama kita buat atributnya private, terus yang kedua membuat assessor public untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, masukkan metator public untuk semua atribut yang dapat ditulis. Ya, kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Nanya dong, Ya, silakan. langkah, nggak jadi deh. Oh ya udah. Mungkin segitu aja ya presentasi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, nih ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan presentasinya. Dan navigasi. Terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu arah kemana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini diselesaikan dalam desain sebagai contoh. Di sini ada analisisnya reservasi, lalu ada payment, terus desainnya ada reservasi juga, ada payment. Nah, penghubungnya itu ada refine. Lalu asosiasi yang berkualitas.
Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak, sering berguna untuk memudahkan bagaimana sistem akan mengakses satu elemen dalam asosiasi. Sebagai contoh, kayak gambar berikut, gambarnya sama kayak yang tadi, tapi di sini ada tambahan tanda panah yang ini. Ada name-nya juga. Terus ada relationship method. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Biasanya ada 3 kasus. Ada 1 ke 1 atau one to one, 1 ke banyak, one to many, dan banyak ke banyak, many to many. Hubungan 1 ke 1 memerlukan variabel instan tunggal. Di sini udah ada sentuh, terus di surveinya juga udah ada method sama operationnya. Lalu ada relationship methods, yang hubungan 1 ke banyak yang membutuhkan penggunaan koleksi. Terus ada resolving many to many relationship. Pengelola asosiasi banyak ke banyak adalah menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Ini one to many. Yang 1 titik bintang, 1 titik bintang. Terus resolving many to many association. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Tuh kayak yang biru ini sama yang merah ini nanti. Lalu ada revolving association classes. Suatu asosiasi hanya dapat dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Lalu ada resolving association class atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara 2 kelas utama. Tuh kayak gini. Ini adalah kelas asosiasinya. Sekian dari saya, ada yang mau bertanya? Saya dong. Ya, boleh. Apakah kelas asosiasi itu dapat ditempatkan di 2 kelas utama? Iya boleh, kayak yang di sini contohnya tim score. Oke. Siap. Ada lagi? Udah? Ya, oke. Udah. Oke. Gimana? Stop sharing. Oke. Oke, selanjutnya yaitu metode pemurnian. Metode identifikasi selama alur kerja berikut, yaitu ada analisis CRC, yaitu menentukan tanggung jawab. Kedua adalah analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Dan ada juga desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lainnya ada 3, yaitu manajemen objek, terus pengujian unit, dan pemulihan terbalik dan operasi gratis. Nah, ini ada sintaknya, bisa dilihat sendiri gimana. Ini ada contohnya juga. Terus ada perilaku metode beranotasi, yaitu anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metodenya. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Terus selanjutnya adalah mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Itu ada contohnya sendiri, ada pelanggan, terus ada konstruktornya, dan pengaksesnya, dan mutatornya.
Selanjutnya adalah meninjau kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling yang terendah sambil mempertahankan FR dan NFR-nya. Itu bisa dilihat. Selanjutnya adalah meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi yang tertinggi. Model Anda harus memiliki Terus ini ada kohesi yang rendah, terus ada kohesi yang tinggi. Oke. Terus membuat komponen dengan antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Itu bisa dilihat sendiri. Terus membuat komponen dengan antarmuka. Panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun Anda harus menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Terus ini terakhir adalah ringkasannya. Selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Terus model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut, yaitu atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan anotasi. Terus kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi yang tinggi dan kopling yang terendah. Terus kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Saya mau nanya dong. Ya. Langkah-langkah apa aja sih yang diperlukan buat melakukan metode pemurnian? Oh, oke. Di sini ada ini langkah-langkahnya, itu yaitu pertama melakukan analisis CRC, terus analisis robustness, dan melakukan desain. Itu juga ada metode lainnya, yaitu manajemen objek, pengujian unit, dan pemulihan terbalik dan operasi gratis. Itu sih. Ada lagi? Mau nanya dong, Boleh. perlukah memakai panah ketergantungan dalam notasi antarmuka? Di sini ditulisin kita nggak perlu menggunakan panah ketergantungan. Bisa dilihat sendiri panahnya seperti yang diilustrasikan pada contoh. Udah nggak ada lagi? Oke, sekian dari saya. Saya serahkan kembali ke Dina. Iya loh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Udah nih. Udah.